Singkat saja di episode yang ke-64 ini kita di bulan Zulhijjah ini ada momentum yang sangat penting, yakni ada puasa Tarwiyah, ada puasa Arafah. Itu adalah suatu bentuk daripada amaliyah yang solih di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal soleh itu bisa menjadi amal itu ketika amal tersebut didasari oleh keimanan. Makanya bila mana amal kita itu menjadi amal yang baik, menjadi amal yang nantinya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita atas dasarkan amalan-amalan itu dengan keimanan. Dengan kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan aturan-aturan itu semua untuk kita demi kebaikan kita semua. Jadi puasa Tarwiyah dan puasa Arafah, kenapa kita itu dianjurkan puasa pada tanggal 9-nya? Ada yang tahu? Kenapa? Karena di tanggal 9 itu saudara kita yang menjalankan ibadah puasa sana lagi payah-payahnya, lagi capek-capeknya, lagi menguras tenaga yang begitu sangat. Makanya kita supaya sama ikut merasakan betapa payahnya saudara-saudara kita, capeknya saudara-saudara kita yang ibadah haji, kita disunnahkan sekali puasa Arafah. Itu tanggal 9. Cuma kata Rasulullah SAW, jangan tanggal 9-nya saja. Kalau satu hari nanti sama dengan orang Yahudi. Makanya di sana kita puasanya dengan sebelumnya. Boleh di situ dengan yang 8. Yang 7-nya dengan 8 boleh enggak? Boleh, cuma lebih diutamakan 8 dan 9. Kalau bisa ya tiga-tiganya, 7, 8, 9. Karena tadi pahala di dalamnya itu sangat luar biasa. Nah itu kenapa kita dianjurkan untuk puasa. Nah ibadah itu bukan hanya puasa, berbagai macam ibadah, tapi awas, dalam tanda petik ibadah itu kalau menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan dicirikan bertambah harinya, bertambah waktu ke depan itu, maka dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah juga ada orang yang getol ibadah, puasa iya, sholat iya, baca Quran oke, tapi apa? Semakin ia amalkan amalan-amalan soleh tersebut, malah tambah jauh daripada Allah, tambah jauh daripada Allah, tambah jauh dari Allah. Nah, makanya ketika kita ada amalan yang justru menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus hati-hati, harus kita perbaiki. Ya. Cirinya apa? Ketika kita itu semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cirinya dengan amal soleh yang kita kerjakan tadi, kita masih ada benih-benih atau penyakit-penyakit hati yang bersarang dalam diri kita. Masih seolah-olah kita itu merasa baik dengan ibadah kita. Kemudian juga kita merasa tidak betah dengan orang-orang yang melakukan kesalahan. Maaf, konon katanya ketika kita orang yang soleh, orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah sholatnya toh, tapi kalau seandainya kita masih membenci, ya, masih kita itu istilahnya tidak senang kepada orang yang tidak sholat, berarti sholat kita masih belum sempurna. Kenapa?
Berarti masih kita seolah-olah menuhankan ibadah kita. Padahal ibadah itu bukan Tuhan. Sekali lagi ibadah itu bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan itu yang menciptakan, yang istilah mewajibkan perintah itu. Dan terkadang banyak sekali orang itu menjalankan kewajiban dan kewajibannya dipertuhankan. Sehingga apa? Dia itu ketika diremehkan, merasa enggak senang. Ya. Kemudian bila mana dia itu membantu, masih apa? Masih pengen diungkit, masih pengen ditonjolkan. Ya, iya begitu. Ya, potret kehidupan seperti itu. Karena apa? Dia belum memahami. Berarti ibadah-ibadah yang ia lakukan itu masih perlu diperbaiki, ya. Karena ketika kita itu disepelekan, direndahkan, ya kita masih jrenggel, ya masih enggak terima. Ketika kita memberi masih ingkit-ungkit, merasa seolah-olah yang memberi itu adalah kita. Ya ketika kita itu melakukan amal soleh, itu pengen amal soleh itu dianggap, berarti itu semua amalan bukan untuk Allah. Untuk siapa? Untuk kita sendiri. Nah itu persoalannya. Makanya jadikan ibadah-ibadah apapun jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada catatan penting daripada Arif Billah, qad ajma'al arahu halahum ala anna afdalat ta'ati lillahi al-ula. Jadi sudah bermufakat para Arif Billah menganjurkan kepada kita bahwasanya keutamaan ataupun keistimewaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu di atas segala-galanya. Namun apa itu ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadikan diri kita itu tambah dekat dengan Allah, tambah erat dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita dianjurkan oleh Arif Billah untuk menjaga jiwa, nafas, setiap nafas-nafas kita, agar masuk dan keluarnya itu kita penuhi dengan nama Allah, 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 Allah. Masuk kita sebut nama Allah, nafas keluar kita sebut nama Allah. Nah maka daripada itu kita berlatih dengan terus kita mujahadah, tarbiyah mujahadah, dilatih kemudian sungguh-sungguh dalam apa? Menghidupkan muraqabah yang ada pada diri kita. Seperti ketika kita itu melihat orang yang ada yang tarik ke atas kemudian bawah, serong kanan serong kiri, terus dikepuk lagi ya ke arah kiri ya, terus ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu lagi proses. Bahwasanya kita itu lagi apa? Menghidupkan muraqabah yang ada di dalam diri kita, menghidupkan bagian-bagian rohani di mana itu sebagai terminal untuk apa? Tempat menghidupkan daripada rohani kita dengan kalimat la ilaha illallah. Terus kita istiqomahkan kalimat tersebut, jangan lepas daripada diri kita. Kemudian kalau seandainya kita sudah berlatih seperti itu, jangan kita lepaskan tadi Allah, 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 Allah dengan nama dzikir khafi. Di mana dzikir khafi itu dzikir yang tersembunyi, yang sangat rahasia. Ya. Bahkan hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kita tidak hiraukan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Di kanan, di kiri, ya kita enggak hiraukan. Yang penting kita itu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lidahnya ditekuk. Kemudian ya dia fokus kepada ismudat Allah, 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 ya gitu. Jadi yang namanya tadi detak jantungnya itu satu irama dengan Allah, Allah. Jadi ingat ketika ini adalah detak jantung kita, maka kita sambil ya, ujamkan di dalam batin kita, di dalam
rohani kita. Allah terus sampai benar-benar nanti kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian apa sih ya keutamaan daripada zikir-zikir yang ada itu? Ternyata yang namanya zikir-zikir yang kita baca, yang kita istiqomahkan, yang kita mudawamahkan itu, yang pertama itu bisa menguatkan daripada pondasi keimanan kita, itu yang pertama. Kemudian bisa jadi hirzun. Hirzun itu istilahnya perisai ataupun benteng. Ya, benteng untuk apa? Untuk kita berbuat dosa. Dengan kita itu ingat dengan Allah, kita terbentengi. Diingatkan bahwasanya ketika salah itu adalah salah sehingga kita tidak berani. Kemudian juga bisa jadi benteng-benteng atau perisai daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan kita itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik itu adalah zikir jahar la ilaha illallah ataupun zikir khafi, itu akan menjauhkan diri kita daripada kemunafikan yang ada. Ya, jadi ketika kita itu masih ada kemunafikan di dalam diri ini, bisa sirna karena apa? Zikir, ya, jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian juga ini yang namanya zikiran tadi itu bisa apa? Jadi amalan yang luar biasa untuk kita semua. Jadi amalan yang sangat utama. Jadi jangan lepaskan zikir-zikir yang biasa kita istiqomahkan. Dan yang terakhir, ketika dia itu sering ya menyebut nama Allah, sering mengulang-ulang ya tak jemu ya begitu sangat kita itu enak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berarti dia itu adalah orang yang dicirikan oleh Allah ya, bahwasanya dia itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alamat daripada orang yang cinta kepada yang dicintainya, dia akan selalu menyebut namanya. Jadi kalau kita cinta pada Allah, berarti sering-seringlah kita ya menyebut nama Allah. Allah. Kita sebutkan nama Allah. Jangan sampai kita kembali ya. Kalau kita cinta ya kepada wanita sampai apa? Turun giring kayak kesanding, turun dulu mah kayak naning mata. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, semoga bisa bermanfaat kita sama-sama.